Kira-kira ada pekerjaan apa ya Pak yang bisa saya bantu? Saya tuh kalau nganggur itu bingung ini. Saya ini soalnya pekerjaan saya sudah selesai. Oh, baru ngajar hari ini. Hari ini saya sebenarnya lagi ada tamu. Nanti itu ada Bu Asri mau coaching dengan saya. Gimana kalau Ibu jadi pengamatnya? Saya suka Pak. Iya. Nah, Jadi ini nanti saya mengamati coachingan Bapak dengan Bu Asri seperti itu. iya, nanti saya jadi coach, kemudian Bu Asri mau bercerita tentang permasalahannya dan ini rubrik ya, rubriknya bisa dipelajari dulu sambil menunggu Bu Asri datang. Iya Pak. Pak Hendrik, jadi ini yang Bapak berikan ini tadi adalah rubrik penilaiannya. Tuh. Terus nanti saya itu mengisi Iya. ketika Bapak coaching dengan teman Bapak tadi. Iya. Oh seperti itu. Gitu. Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak capai, ingin Bapak kembangkan ketika coaching yang akan Bapak lakukan ini nanti? Ya ini saya kemarin sudah sedikit bertanya ya, sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot. Nanti saya harapkan dari pertanyaan saya itu bisa membantu beliau untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Jadi kompetensi Bapak itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Iya. Selain itu Pak? Selain itu saya ingin mendengarkan dengan rasa. Oh, berarti dua kompetensi. Tapi yang spesifiknya adalah Pertanyaan berbobot iya, itu ya Pak? pertanyaan berbobot. Ini sudah saya siapkan ini, nanti tinggal mengalir saja sesuai apa yang beliau rasakan. Oh, seperti itu. Iya. Pak Hendrik, untuk indikator pertanyaan berbobot itu indikator pencapaiannya seperti apa Pak? Untuk itu, untuk penilaian nanti. Ya nanti ketercapaiannya apa yang saya rencanakan ini bisa membantu Bu Asri dalam menyelesaikan masalah. Dari pertanyaan yang sudah saya siapkan ini saya harapkan bisa membantu beliau memecahkan permasalahan. Kita menunggu temannya Pak Hendrik terlebih dahulu ya Pak ini Pak. Iya, kita tunggu dulu. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam, Bu Asri. Silakan duduk. Perkenalkan saya Dwi Setiani. Selamat siang. Iya, selamat siang Bu Asri. Ini ceritanya nanti kita yang mengamati adalah Bu Dwi. Sebagai pengamat kita saat melakukan coaching. Iya, Hendrik. Ya, baik kita mulai saja ya Bu. Coaching kita hari ini bisa disampaikan kembali Bu apa yang menjadi permasalahan itu yang mau kita bahas hari ini. Gini Pak Hendrik, saya itu bingung bagi waktu Pak Hendrik. Ya. Antara tugas-tugas saya di kelas, tugas saya sebagai operator bus, dan juga ini kan sekolah saya itu waktunya akreditasi Pak Hendrik. Oh iya, akreditasi. Iya, dan saya mendapatkan bagian 2 standar. Karena sebagian besar guru-guru saya itu sudah sepuh-sepuh. Bahkan ini tahun depan, bulan April ini Iya. itu mau pernah 20 Pak. Wah, Saya jadi bingung Gitu, bagaimana cara saya ini nanti Pak untuk melaksanakan semua tugas saya biar seimbang gitu Pak. berarti tujuan coaching kita hari ini memecahkan permasalahan Bu Asri terkait kesibukan yang begitu banyak sehingga sulit menata diri dalam pembelajaran gitu ya. Iya benar Pak. Baik. Kira apa yang Ibu harapkan setelah kegiatan ini selanjutnya? Jadi setelah kegiatan coaching ini saya harapkan itu saya mendapatkan sebuah solusi atau sebuah ya gambaran lah Pak bagaimana biar saya itu bisa menyeimbangkan semua tugas saya sehingga tugas-tugas saya itu terlaksana dengan baik dan anak saya, murid-murid saya itu tidak ketinggalan pelajaran juga Pak. Oh gitu ya. Baik. Menurut Ibu, apa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini?
Kalau untuk tugas di kelas itu kan memang harus saya sendiri yang pegang ya Pak. Iya. Kalau tugas sebagai operator itu saya rasa sebenarnya bisa dilakukan oleh teman guru lain, tidak harus PNS, teman guru GTT yang jam mengajarnya itu sedikit, bisa membantu saya sebenarnya seperti itu Pak. Oh begitu. Kalau untuk tugas akreditasi pun sebenarnya kalau itu dibagi dengan teman yang lain, saya juga tidak merasa terlalu berat. Jadi saya mengerjakan ini kan tugas saya 2 standar Pak. Iya. Saya kalau diparingi cuma 1 standar itu mungkin tidak terlalu memberatkan saya. Ya, apakah sudah ada komunikasi yang baik dengan teman-teman yang Ibu sebutkan tadi untuk mengatasi permasalahan ini? Belum Pak, cuma saya karena itu saya masih mau sharing dengan Pak Hendrik gitu. Biar saya itu sedikit yakin. Kalau saya sudah yakin nanti saya meyakinkan teman-teman untuk minta bantuan itu saya juga enak gitu Pak Hendrik. Baik, berarti rencana aksi kita yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan Ibu. Salah satu caranya tadi dengan mencari bantuan kepada teman yang lain, dan kita juga mencari solusi-solusi yang lain agar misalnya rencana pertama ini kurang berhasil, bisa dilakukan dengan cara yang berikutnya. Apa strategi Ibu agar mendapatkan dukungan dari teman-teman yang lain sehingga mereka mau membantu atau mau menyelesaikan permasalahan yang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah saya ya Pak ya. Oh, Mungkin begitu. dengan begitu kepala sekolah saya nanti bisa membantu saya mendapatkan bantuan yang terbaik. Menurut saya itu juga merupakan ide yang bagus Bu. Kira-kira dalam berapa lama 2 rencana strategis ini akan Ibu laksanakan? Ininya ya secepatnya Pak, biar permasalahan saya ini segera tertangani, terus tugas-tugas saya juga segera terselesaikan. Mungkin dalam minggu depan ini saya akan membantu kepala sekolah saya. Bagaimana cara Ibu mengatasi jika ternyata terdapat gangguan komunikasi saat Ibu menyampaikan rencana Ibu? Ya itu tadi Pak, saya akan berusaha bicara dari hati ke hati dengan kepala sekolah saya dan menjelaskan posisi saya juga keadaan saya saat ini. Dan alasan saya yang utama adalah supaya anak didik saya itu tidak ketinggalan pelajaran. Berarti ini Ibu sudah mantap sekali ya dengan rencana aksi ini. Nah, seberapa komitmen Ibu bisa melaksanakan agenda ini? Saya sangat yakin bahwa kepala sekolah saya nanti bisa membantu saya mencarikan jalan keluar, mungkin dengan memberikan tugas tambahan pada teman saya yang lain sehingga beban tugas saya sedikit terkurangi Pak. Baik, alhamdulillah kita sudah menemukan beberapa alternatif pemecahan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun sebelumnya. Semoga apa yang kita diskusikan dapat memberikan jalan pemecahan dari permasalahan yang Ibu rasakan. Baik Pak Hendrik, terima kasih Pak Hendrik untuk waktu sharingnya, juga untuk bantuan pada saya sehingga saya bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan saya, dan saya merasa yakin dengan rencana-rencana yang sudah saya miliki sebelumnya. Ya, baik Bu. Semoga permasalahan Ibu segera mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin, terima kasih Pak Hendrik. Iya. Kalau begitu saya sekalian mau izin ya Pak Hendrik. Oh begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Ya. Terima kasih Bu Ani. Selamat Selamat siang. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah selesai. Iya, coachingnya sudah selesai Bu. Coba perasaan Bapak ketika sudah selesai melakukan
coaching atau menjadi coach seperti itu Pak? Ya, saya bisa lebih menerapkan prinsip-prinsip coaching, bisa memaksimalkan potensi diri maupun potensi dari coaching. Nah, itu sangat penting, kita sebagai mitra harus saling mendukung. Oh iya, baiklah Pak Hendrik, tadi Bapak kan di awal sebelum coaching, tadi kan kita melakukan percakapan sebentar ya Pak. Bapak ingin mengembangkan sebuah indikator yaitu pertanyaan berbobot tadi ya Pak ya. Pak, kalau dilihat dari coachingnya Bapak tadi, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk membuat pertanyaan berbobot tadi dengan Bu Asri Pak? Ya, pertanyaan berbobot itu saya kembangkan dari alur tirta Bu, sebagaimana saya pelajari di guru penggerak. Jadi kita modifikasi dari contoh-contoh yang sudah ada, kemudian kita praktekkan. Oh, itu ya Pak ya. Ya. Pak, kan ini tadi saya sudah bertanya tentang pengembangan jenengan. Saya juga ingin menyampaikan catatan dari hasil pengamatan saya. Oh iya, silakan. Ini nanti ketika saya memberikan hasilnya, ini sebagai refleksi Bapak. Jadi bukan saya menyalahkan atau membenarkan seperti itu ya Pak. Ini sebatas subjektivitas saya. Iya. Ya. Jadi catatan hasil observasi yang saya lakukan, yang saya dapatkan dari pengamatan saya tadi itu, yang pertama adalah Bapak sudah melakukan menggunakan kalimat-kalimat dengan pertanyaan terbuka, sehingga dari kalimat tersebut itu bisa membuat sebuah pertanyaan berbobot Pak. Tapi masih saya mendengar satu atau dua kata tentang pertanyaannya itu jawabannya singkat, contohnya iya, terus berapa lama, itu kan waktu, jadi tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Itu mungkin bisa untuk pertimbangan untuk melakukan pengembangan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Iya. Ya. Terus yang kedua, Bapak sudah dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Bu Asri kelihatannya sudah bisa menemukan solusinya. Iya. Bu Asri itu lebih nyaman ketika bercerita dengan Bapak juga mendengarkan dengan seksama, sehingga bisa menghasilkan jawaban dari Bu Asri itu yang sangat-sangat bisa membuat Bu Asri menemukan solusinya sendiri seperti itu. Dan yang terakhir, ini adalah sesuai dengan alur tirtanya Pak. Jadi dari alur tirta yang tadi memang sudah sangat-sangat terlihat jelas Pak Hendrik. Iya Bu. Terima kasih atas refleksinya. Ini harus sebagai masukan saya dan juga masukan buat Bu Asri juga ke depannya. Semoga nanti ketika ada coaching nanti juga untuk perbaikan. Seperti itu. Pak Hendrik, satu lagi ya Pak. Kira-kira dari coaching Bapak ini tadi, apa indikator yang ingin Bapak kembangkan selain membuat pertanyaan berbobot Pak? Jadi saya sudah berusaha untuk melakukan pendekatan pertanyaan berbobot ya. Mungkin yang berikutnya nanti akan lebih mendengarkan dengan rasa. Oh, seperti itu. Jadi Itu. ada beberapa indikator yang ingin Bapak kembangkan lagi ya Pak Iya, selain betul. pertanyaan berbobot. Baiklah Pak, sebentar saya buat kesimpulannya dulu. Terima kasih Pak Hendrik. Ini untuk penilaiannya Bapak, saya berikan ke Bapak. Oh iya, Supaya terima kasih. sebagai refleksinya Bapak. Dan Iya. saya juga berterima kasih atas ilmu yang Bapak berikan dan Bu Asri contohkan tadi, sehingga saya juga bisa belajar tentang coach dan coaching. Iya, terima kasih atas bantuannya. Semoga ini nanti berguna khususnya untuk Bu Asri dan juga berguna bagi saya sebagai coach ke depannya. Sama-sama Pak Hendrik. Pak, ini saya undur diri ya Pak. Oh begitu. Sepertinya ya sudah waktunya pulang Pak. Ya, terima kasih Terima atas kasih. bantuan